balik lagi di Pipia Channel. Terima kasih sudah datang ke channel aku. Hari ini aku akan memberikan informasi kepada kalian ya, berdasarkan pengalaman aku. Jadi aku akan men-share ke kalian gimana pencatatan perkawinan di kantor catat sipil ya, prosedurnya itu apa aja yang dibutuhkan ya, tanpa calo. Oke teman-teman, pertama-tama mungkin di video ini aku akan ngomong ada kata-kata yang keluar dari mulut aku tuh perkawinan, pernikahan gitu. It doesn't matter actually, karena di UU undang-undang aja itu namanya undang-undang perkawinan gitu kan. Mungkin ada yang bilang, loh kawin emangnya binatang gitu. Enggak seperti itu guys ya. Jadi perkawinan itu ya di undang-undang kita itu istilahnya perkawinan. Jadi kalau misalnya aku kadang ngomong perkawinan, ngomong pernikahan, it doesn't matter ya. Kita nggak usah terlalu gimana banget sama kata-kata kayak begitu ya. Sekarang nih ya sempet kelibetan juga, karena kan sekarang itu sudah ada peraturan gubernur provinsi DKI Jakarta ya, karena aku tinggalnya di Jakarta ya, KTP aku udah Jakarta juga. Jadi itu ada Pergub DKI Jakarta nomor 185 tahun 2017, itu tentang konseling dan pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin gitu. It's very important gitu, karena ya kita nggak tahu ya pasangan kita itu punya penyakit menular atau penyakit menurun apa gitu kan, yang bisa beresiko buat kesehatan kita pribadi, atau yang menurun bisa beresiko ke keturunan kita gitu kan. Nah jadi ini benar-benar upaya pemerintah ya, supaya masyarakat tuh aware gitu. Dan ini tuh benar-benar nggak pilih-pilih ya, jadi semua kalangan, mau yang ekonomi dari atas sampai ke bawah, itu pelayanan ini gratis tanpa dipungut biaya gitu kan. Jadi dia ada vaksinnya juga ya, terus ada pemeriksaan kejiwaan sama pemeriksaan fisik gitu. Ya jadi ada di tes darah kita. Jadi ini berlaku 30 November 2017 ya, sudah berlaku. Jadi kita itu untuk bisa maju gitu ya ke kantor pencatatan sipil itu harus melewati tahap-tahap kan, pemeriksaan kesehatan di puskesmas, terus kita ke kelurahan minta surat N1, N3, N4, apa itu kan, bingung ya. Nah terus kita habis itu ke kantor catat sipil. Jadi bagi kalian yang mau mengurus pencatatan pernikahan kalian, perkawinan kalian, bagus banget ini, kalian harus simak ya, karena aku jalannya sendiri ini, segala lika-likunya ya sudah aku lewati. Sebelumnya jangan lupa ya like, comment, subscribe and share video aku ya. Semoga ini video ini berguna buat kita semua. Oke, aku akan bahas ya, pertama-tama itu kenapa sih kita harus mencatatkan perkawinan kita. Penting gitu kan, karena memang syarat sahnya perkawinan menurut undang-undang itu bahwa dilakukan menurut kepercayaan kepercayaan masing-masing. Tapi kita perlu dong bukti otentiknya ya, untuk melindungi hak kita gitu, apalagi perempuan nih ya kan. Misalnya nih kalian nikah siri ya, nikah secara agama doang, terus tiba-tiba suatu saat suami kalian nyeleweng apa gimana itu kan, terus kalian mau cerai ya, gak ada buktinya kan, karena gak tercatat di negara. Kalian mau pergi ke pengadilan tapi kan maksudnya gak ada buktinya gitu. Jadi ini tuh penting gitu, kalian mencatatkan perkawinan kalian, dan selain itu juga melindungi hak anak gitu. Jadi kalau misalnya tentang harta warisan ya, harta gono gini, itu perlu banget ya ada bukti otentiknya berupa pencatatan perkawinan itu ya. Kalau di bagi umat non muslim itu di kantor catatan sipil, kalau yang bagi beragama muslim di kantor urusan agama. Penting banget ya, setelah menikah secara agama itu harus buru-buru ya ngurus pencatatan perkawinan ya di kantor catatan sipil bagi yang beragama non muslim ya. Karena aku pribadi itu beragama non muslim, jadi aku mengurus catatan
perkawinan aku di kantor catatan sipil. Nah, ini aku lakukan tanpa calo ya, jadi aku ngurus sendiri. Awalnya terus terang ribet ya, karena rata-rata orang di sekitarku tuh pakai calo gitu, ngapain repot-repot gitu kan, bawa aja datengin orang kantor catatan sipil waktu pemberkatan nikah gitu kan. Jadi udah beres, langsung hari itu juga plek selesai. Nah, tapi di kondisi aku waktu itu tidak memungkinkan ya, tidak bisa seperti itu karena lagi COVID, di benar-benar tamu undangan di gereja itu terbatas, nggak bisa membawa orang-orang kantor catatan sipil karena untuk keluarga inti aja itu udah penuh gitu. Jadi dan lagi kan juga ini ya waktu kerja, jam kerja aku dan pasangan aku juga fleksibel, jadi why not ngurus sendiri. Aku akan jelasin dulu ya untuk supaya sah perkawinan kita itu ya, supaya bisa dicatatkan ke kantor catatan sipil harus ada sertifikat layak kawin. Gimana caranya supaya kita bisa mendapatkan sertifikat layak kawin ya kan? Terus mesti periksa kemana gitu. Dan ya ini, jadi aku mau jelasin. Sebenarnya kalau kalian tahu itu gampang banget, tapi kalau kalian nggak tahu itu repot. Jadi aku akan kasih ke kalian nih nanti contoh-contoh suratnya, contoh-contoh formulirnya, dan kalian bisa download di mana gitu. Oke? Ya oke, langsung aja ya tanpa panjang lebar lagi. Nah, untuk mengurus sertifikat layak kawin ya, kalian harus ke puskesmas yang sesuai dengan kecamatan di KTP kamu, yang tertera di KTP kamu, nggak bisa enggak ya. Jadi kamu harus bawa fotokopi KTP 2 lembar. Tapi kalau aku sih lebihin aja, lebih baik lebih daripada kurang terus disuruh balik lagi, karena setiap puskesmas itu kebijakannya beda ya. Jadi aku waktu itu di Kecamatan Cengkareng ya, jadi semua udah tersistem dengan baik. Karena gak ketahuan ya, maksudnya aku kurang tahu ya soal di lapangan tuh seperti apa, jadi aku mesti bolak-balik sampai 4 kali guys ya. Kedua, kalian harus ada surat pengantar dari RT RW gitu. Jadi surat pengantar bahwa kalian gitu mau mengurus pemeriksaan ya, untuk keperluan untuk pemeriksaan calon pengantin gitu di puskesmas gitu ya. Jadi itu surat pengantar itu ditandatangani oleh RT RW ya, dicap gitu sama mereka, ada capnya RT, ada capnya RW gitu. Aku jelasin dulu sebentar kalau surat pengantar ini ya, untuk keperluannya kalau ada orang yang menulis keperluannya untuk pencatatan sipil, untuk urusan pencatatan sipil. Nah, begitu di puskesmas itu minta fotokopiannya. Nah, tapi jadi satu untuk mereka pegang di puskesmas, yang aslinya dikembalikan ke kita gitu. Tapi karena waktu itu aku langsung tulis untuk keperluannya pemeriksaan catin gitu ya di puskesmas, jadi kan memang suratnya berdasarkan keperluannya, jadi yang asli kasih ke mereka, aku gak perlu fotokopi ya, paling aku foto di HP aja gitu. Kemudian ya karena lagi COVID gini kan, gak bisa datang begitu aja ke puskesmas, jadi harus ada antrian online. Pertama-tama kalian harus download dulu ya aplikasi pendaftaran puskesmas online ya. Jadi di situ kalian isi biodata kalian ya, nama lengkap, nomor KTP, terus alamat tempat tinggal ya. Terus kalian pilih puskesmasnya itu kecamatan apa ya, harus sesuai dengan KTP kalian, gak bisa enggak. Kalau misalnya beda itu dia sistemnya nggak mau next gitu, kayak langsung merah gitu kan, kayak harus sesuai dengan KTP kalian gitu. Nah terus juga kalian nanti pilih poli Capen. Nah di situ ada kayak link ya, ini linknya. Nah di link itu ya ada contoh pengisian datanya juga, ada formulir yang harus kalian isi gitu. Contohnya ya kalian nanti bisa download aja kalau misalnya kalian mau.
ada di deskripsi box aku. Setelah itu ya kalian pilih tanggal yang available, nanti keluar nomor urut dan jam jam kedatangan kalian. Jadi kalian harus datang di jam segitu, tanggal segitu gitu. Lalu nanti datang ya, kucuk-kucuk datang ke puskesmas ya, kasih ke satpam, tunjukin nih. Soalnya waktu itu aku kan setelah melewati box desinfektan gitu, langsung dicegah. Udah antri belum? Antri online gitu kan. Hah? Apa itu? Jadi aku harus balik lagi pulang gitu karena aku nggak tahu soal itu gitu. Dan banyak juga korban-korbannya yang belum tahu soal daftar online gitu kan. Ya udah, jadi aku dibimbing sama satpam itu ya, aku ya udah next saja langsung apa gitu-gitu. Dan itu siang ya, di bawah terik matahari, HP itu kan cahayanya kurang jelas gitu kan. Jadi ya kesusahan aku liatnya, jadi aku nggak main baca, langsung aja dan aku udah sesuaikan dengan formulir yang dia kasih gitu. Dan ternyata nextnya aku datang, wah sudah ditanyakan mana daftar online-nya, sudah antri online belum? Sudah, tunjukin kan nomornya, udah pede bisa masuk gitu. Totonya sampai ruangan pemeriksaan disuruh balik lagi karena aku belum ngisi formulir. Ya, jadi kalian jangan sampai kayak aku gitu. Pengurusan sertifikat layak kawin itu diurusnya sebelum ya kalian nikah ya, lebih baik seperti itu. Jadi bisa tahu, bisa mengantisipasi apapun itu. Tapi kalau setelah tuh sebenarnya katanya perawat itu juga bisa gitu. Tapi ya lebih baik sebelum kan. Nah ini memang untuk keperluan pencatatan sipil gitu. Kalau kalian mau nikah agama aja ya bisa aja gitu sebenarnya, tapi kan untuk pencatatan sipilnya itu harus melewati prosedur itu dulu gitu. Sertifikat layak kawin itu hanya berlaku 3 bulan ya. Jadi proses dari sertifikat layak kawin dikeluarkan sampai bisa ke kelurahan itu berlaku 3 bulan aja gitu. No one tells me about this before, and aku udah search ya di website juga nggak ada soal itu gitu. Jadi ya itu alasan kenapa waktu aku datang pertama kali ke situ dipulangkan gitu, karena terlalu lama jaraknya gitu. Jadi suruh pulang gitu kan, bikin surat pengantar RT RW gitu. Oke. Still with me guys. Ya itu kalau di Kecamatan Cengkareng ya seperti itu, puskesmas Kecamatan Cengkareng. Tapi kalau di tempat suamiku itu kecamatan di puskesmas di Jakarta Timur, jadi dia nggak perlu tuh ada sertifikat layak kawin karena lagi COVID begini. Jadi memang perlu pastiin lagi ya di puskesmas kecamatan kalian tuh sudah melayani atau belum gitu ya. Kalau di tempat aku tuh harus. Mungkin kalian bisa telepon puskesmasnya ataupun juga bisa kalian minta tolong ya. Kalau misalnya puskesmasnya nggak bisa ditelepon, nggak dia ngangkat, dia telepon terus nggak bisa, kalian bisa minta tolong kerabat kalian atau pas kalian lagi mau pulang mau pergi kerja gitu kan, ngelewatin puskesmas, kalian bisa tanya-tanya gitu soal ini. Jadi perlu atau enggak sertifikat layak kawinnya. Setelah kalian sudah berhasil ya melewati satpam di depan gerbang, kalian ke counter. Jadi ke counter antrian gitu, kayak tunjukin KTP atau fotokopi KTP kalian ke petugasnya, terus tunjukin juga daftar antrian online-nya, nanti dicetak gitu, antrian Policaten. Setelah itu kalian ke tempat Policatennya ya, nanti ditunggu terus dipanggil, disuruh timbang berat badan, tinggi, seperti ya pemeriksaan fisik. Dan kalian akan ditanya-tanya ya soal sebenarnya apa yang kalian isi di formulir itu ditanyain lagi gitu, dipasin lagi supaya kalian tuh benar-benar jujur atau enggak. Harus jujur ya guys, karena kalau misalnya nanti ternyata nggak sesuai pas pemeriksaan itu tidak sesuai, bisa jadi sertifikat layak kawin kalian itu bisa jadi ya tidak keluar, bisa gagal ya, takutnya seperti itu. Dan tenang aja ya, itu oke, pertanyaannya cukup detail ya.
kayak soal ada riwayat sakit ini atau enggak di keluarga, atau dari papa atau mama ada yang sakit ini atau enggak gitu. Terus kita ada pertanyaan soal kejiwaan kita juga. Ya pokoknya nanti ditanya-tanya gitu ya. Kalian nanti divaksin. Di vaksinnya itu ada difteri sama tetanus toxoid. Jadi kalau cowok tuh nggak perlu ya tetanus toxoid. Jadi untuk perempuan aja. Dipasin lagi tuh ya. Kamu ini ya nggak hamil ya. Bener nggak lagi hamil karena takutnya nanti setelah vaksin kan tuh nggak baik ya pas lagi kondisi hamil ya, itu bisa membahayakan janin kita juga. Jadi sebelumnya oh ya, bagi teman-teman yang mungkin pernah melakukan perkawinan melakukan hubungan suami istri sebelum menikah ya, no judging here. Tapi maksudnya kalian harus jawab jujur gitu, sejujur-jujurnya, dan tenang aja ya, itu tidak disebarluaskan ya. Jadi memang itu rahasia medis gitu. Jadi jangan khawatir. Sebelum divaksin difteri ya, itu diperingati dulu kalau ya soal kehamilan terus, dan juga diberitahu ini mungkin akan ngilu ya selama seminggu. Atau kamu mungkin bisa tangan kamu kayak nggak bisa bergerak atau apapun itu, bisa bengkak, kamu bisa demam panas ya kan gitu. Aduh aku ya nanti amit-amit gitu ya, tapi kayak disuntik gitu. Terus aku diarahkan ke ke lab pemeriksaan darah ya. Di situ diperiksa darahnya, diambil darahnya ya. Jadi buat teman-teman nih, untuk aku nggak tahu kalau di kecamatan kalian, kalau di puskesmas kecamatan kalian, tapi kalau di puskesmas aku hasil tesnya itu di email, sertifikat layak kawin juga di email. Kecuali kalau kalian itu ya misalnya hasil gula darahnya tinggi ataupun ada penyakit yang agak beresiko gitu buat perkawinan kalian gitu, itu biasanya kalian diminta untuk datang. Harus pribadi ya, harus orang tersebut ditelepon untuk datang dan dikonseling gitu, mungkin dikasih tahu apa-apa gitu ya, nggak bisa diwakilkan, nggak bisa ya. Jadi harus kalian yang datang untuk mengambil hasil tes dan sertifikatnya itu. Halo, masih bangun kan guys? Oke. Ya, jadi ini yang setelah itu ya, setelah sertifikat layak kawin kalian keluar, langsung ya melanjutkan perjalanan kalian ke kelurahan untuk mendapatkan ya surat N1, N3, N4 ya. Jadi N1 itu yang surat pengantar untuk nikah, N3 surat persetujuan mempelai yang ditandatangani kedua calon mempelai. N4 itu surat izin orang tua yang ditandatangani ayah dan ibu ya. Jadi kalau kalian mau ke kelurahan, kalian bawa fotokopi KTP pribadi orang tua atau wali, dan fotokopi KTP calon pasangan ya. Kemudian fotokopi akta lahir kalian. Kemudian ada fotokopi kakak. Terus kalian bikin surat pernyataan belum nikah. Bisa minta ke RT mungkin kalau RT kalian ada. Kalau kalian nggak punya surat pernyataan belum nikah, contohnya kayak gimana, ini aku kasih lihat contohnya. Ya, itu di meterai ditandatangani ya, ditandatangani di atas meterai. Terus surat pengantar dan fotokopinya yang telah ditandatangani RT dan RW. Jadi kayak misalnya minta dari RT gitu surat pengantar supaya bisa mengurus pencatatan sipil ya. Nanti akan diberikan ke kalian ya formulir N1, N3, N4 itu ya. Jadi N1 itu surat pengantar untuk nikah, N3 surat persetujuan mempelai yang ditandatangani oleh kedua calon mempelai, dan yang ketiga itu surat izin orang tua yang ditandatangani ayah ibu. Kalau N2 itu surat keterangan asal usul, itu sudah tidak lagi diperlukan ya. Jadi N1, N3, N4. Nanti kalian isi
terus bawa lagi ke kelurahan ya. Nanti ada keluar gitu kayak surat yang dicap dari kelurahan juga. Selanjutnya ya ke kantor catatan sipil ya. Ini banyak yang mesti kalian bawa guys. Jangan takut gitu ya, jalani satu-satu, pasti bisa kok, pasti bisa. Kalian harus kuat guys. Lumayan kan bayar calo tuh berapa? 1 juta minimal ya. Bahkan ada loh yang bilang ke aku harga 3 juta gitu. Dia bilangnya sih saya nggak membodohi kamu kok, kamu nggak tahu gitu, saya nggak ambil manfaat ke kamu gitu. Padahal aku udah tahu ada calo lain itu yang menawarkan harga 1 juta. Ya jadi kamu main-main sama aku. Ya udahlah ya. Pertama-tama kamu ke kantor catatan sipil itu ya harus bawa banyak dokumen, ini harus kamu persiapkan ya. Mending siapkan aja 1 map gitu. Kamu siapkan nih masing-masing ya, harus siapkan. Jadi N1, N3 sama N4 ya asli, dan siapin aja sebenarnya fotokopi. Tapi asli aja sih sebenarnya ya, punya kamu sama calon pasangan kamu. Kedua itu adalah asli dan fotokopi kedua mempelai di 2 set juga, tapi lebihin aja. Pokoknya yang aku tulis di sini lebihin aja sedikit ya. Siapa tahu ada minta lebih, aku juga nggak ngerti kan, setiap instansi tuh beda-beda kan. Jadi tapi intinya dokumen yang diperlukan tuh ini gitu yang aku sebutkan. Kemudian ada bawa fotokopi kakak kedua mempelai ya, jadi kamu sama suami kamu, jadi 2 lembar kan. Terus fotokopi akta kelahiran kedua mempelai, materai 6.000 1 lembar gitu, tapi siapin aja lah 3 gitu. Terus fotokopi surat baptis bagi Kristen atau Katolik, surat keterangan pemeluk agama ya, ataupun surat keterangan pemeluk agama bagi yang beragama Buddha dan Hindu gitu. Tapi waktu itu aku nggak ada sih bawa ini fotokopi surat baptis aku dan pasangan aku, and it's okay gitu. Terus pas foto suami dan istri berdampingan ukuran 4x6 berwarna itu 4 lembar, tapi siapkan aja 6 lembar. Terus fotokopi KTP 2 orang saksi ya, 2 orang saksi di kantor catatan sipil. Jadi kalian bawa 2 orang saksi ya untuk tanda tangan gitu di kantor catatan sipil. Jadi yang syarat untuk saksinya diutamakan orang yang ber-KTP, pemegang kartu tanda penduduk DKI Jakarta ya, diutamakannya. Ya 2 orang ya, itu nggak ada syaratnya sih, tapi yang mau cowok mau cowok cewek nggak ada syaratnya gitu, atau mau udah menikah atau belum nggak ada syaratnya. Terus ada fotokopi KTP orang tua kedua mempelai. Kemudian ada surat pernyataan belum pernah menikah ya, di atas materai 6.000 yang di tanda tangani oleh RT RW setempat. Ada surat nikah perkawinan agama yaitu asli dan fotokopi. Fotokopinya itu siapin aja 2 lembar ya. Nah ini surat nikah perkawinan agama, dari surat pernikahan perkawinan agama mau ke kantor catatan sipil itu dikasih maksimal 1 bulan. Kalau lebih itu kena denda. Aku nggak tahu harganya berapa ya, tapi ya gitu. Jadi harus segera diurus. Kemudian ada yang ini surat izin dari atasan KPI atau KPI untuk anggota TNI Polri ya, itu khusus untuk orang anggota TNI atau Polri. Dan yang terakhir itu dispensasi dari kantor kecamatan apabila hari pernikahan baru didaftarkan kurang dari 10 hari kerja. Aku waktu itu berapa ya? Kayaknya nggak perlu sih yang dispensasi ini ya, aku nggak tahu juga. Itu mungkin pas kalian datang kan kalian harus menyerahkan dahulu nih file-filenya, tapi kalian nggak bisa langsung sidang gitu. Biasanya ditentukan waktunya kapan kalian dijadwalkan sidangnya ya. Terus nanti kalian, waktu itu aku harus menunggu sekitar hampir 3 mingguan ya, 3 minggu apa 2 atau 3 mingguan gitu untuk datang sidang, dan itu cepet banget gitu. Kalian cuma datang,
dengan suami kamu atau istri kamu, kamu harus datang ke kantor catatan sipil dengan membawa 2 orang saksi gitu. Ya harus, jadi ada 4 orang. Terus kalian nanti difoto, dibuka masker kalian, difoto. Habis itu tanda tangan saksi-saksi, tanda tangan, terus suami istri tanda tangan, dan nama yang tertera di akta perkawinan kalian itu nanti adalah nama yang menurut akta lahir. Teman-teman, sekian video dari aku, semoga membantu ya bagi yang mau menikah ya, lancar-lancar sampai hari H ya. Semoga acara kalian ya berjalan dengan baik dan lancar. Terus buat yang sudah menikah ya, langgeng sampai maut memisahkan. Sekian video dari aku, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.